Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Halimatus Sa'diyah dengan NIM belakang 008. Kali ini kita akan membahas materi studi hadis tentang integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi antara hadis dan IPA. Integrasi antara hadis atau ajaran Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dan ilmu pengetahuan alam atau IPA bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan agama Islam dengan sains modern. Ini sering dibahas dalam konteks pendidikan Islam untuk menghindari dikotomi antara iman dan ilmu, serta mendorong pemahaman holistik tentang alam semesta. Berikut adalah poin-poin utama tentang integrasi ini berdasarkan pandangan ulama dan ahli pendidikan Islam. Integrasi. Pertama, harmonisasi antara wahyu dan akal. Hadis dianggap sebagai sumber kebenaran wahyu, sedangkan IPA adalah hasil pengamatan empiris dan eksperimen. Integrasi tekanan bahwa keduanya saling melengkapi sains berdasarkan mekanisme alam atau bagaimana, sedangkan hadis memberikan makna spiritual atau mengapa. Misalnya, hadis tentang penciptaan manusia seperti dalam Sahih Bukhari sejalan dengan teori evolusi biologi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Kedua, pendidikan berbasis integrasi. Dalam kurikulum sekolah Islam, IPA diajarkan dengan referensi hadis untuk membangun karakter siswa. Contohnya, pelajaran biologi dapat dikaitkan dengan hadis tentang kesehatan seperti anjuran makan buah-buahan, membuat siswa menjadi ilmuwan yang bertakwa. Ketiga, manfaat bagi inovasi dan etika. Integrasi mendorong inovasi ilmiah yang etis, seperti pengembangan teknologi medis yang sesuai dengan prinsip Islam, halal dan haram. Hadis tentang lingkungan, misalnya larangan merusak bumi, dapat ekologi dengan ekologi modern untuk mencegah polusi. Terakhir, yaitu tantangan dan penyelesaian. Tantangan utama adalah implementasi ilustrasi hadis yang tampak bertentangan dengan sains, misalnya hadis tentang matahari terbit dan berlibur. Solusinya melalui takwil atau interpretasi tekstual oleh ulama seperti Ibnu Sina atau kontemporer seperti Harun Yahya yang menekankan bahwa hadis sering bersifat metamorfosis. Integrasi hadis dan teknologi digital. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran mencatat kata, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Integrasi hadis dengan teknologi digital yang melibatkan penggunaan alat seperti aplikasi, AI, dan platform online untuk mengakses, mempelajari, dan menyebarkan hadis secara lebih efisien. Hal ini memungkinkan pelestarian, verifikasi, dan pendidikan hadis di era digital sekaligus menjaga keaslian dan nilai spiritualnya. Implementasinya, pertama, aplikasi mobile dan platform online. Aplikasi seperti Muslim Pro atau Hadis Collection memungkinkan pengguna mencari hadis berdasarkan tema, seperti hadis tentang sabar atau zakat. Platform seperti sunnah.com atau Hadis API menyediakan database hadis yang dapat diakses secara gratis, dengan fitur pencarian canggih dan terjemahan multibahasa. Kedua, AI dan verifikasi otomatis. Teknologi AI digunakan untuk menganalisis keaslian hadis melalui algoritma yang membandingkan narasi dengan sumber otoritatif seperti kitab Sahih Bukhari. Misalnya, proyek seperti pemeriksa keaslian hadis oleh peneliti AI membantu membedakan hadis sahih dari yang lemah atau palsu dan mengurangi risiko penyebaran informasi salah. Terakhir, ada e-learning dan virtual reality. Kursus online di platform seperti Coursera atau YouTube menawarkan pelajaran hadis interaktif. VR dapat mengumpulkan pengalaman belajar hadis dengan virtual seperti diskusi dengan ulama digital atau pendidikan yang lebih interaktif. Manfaatnya ada aksesibilitas global, yaitu teknologi digital membuat hadis mudah diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia tanpa batasan geografis dan bahasa, mendukung dakwah dan pendidikan Islam. Kedua, ada pelestarian dan inovasi, yaitu digitalisasi membantu melestarikan manuskrip hadis tua melalui arsip digital, sekaligus memungkinkan analisis data besar atau big data untuk menemukan pola atau korelasi dalam hadis. Ketiga, pendidikan dan interaksi, yaitu fitur seperti chatbot AI dapat menjawab tentang pertanyaan hadis secara real time, mendorong generasi muda terlibat dalam ajaran Islam melalui konten yang menarik seperti podcast atau video pendek. Tantangannya berada pada keaslian dan misinformasi, yaitu dengan mudahnya kode dibuat, risiko penyebaran hadis palsu atau keliru meningkat. Solusinya adalah menggunakan sumber terverifikasi dan pendidikan literasi digital. Selanjutnya ada privasi dan etika, yaitu penggunaan data pribadi dalam aplikasi hadis harus mematuhi regulasi seperti GDPR, dan konten harus menghindari eksploitasi komersial yang merusak nilai spiritual. Dan terakhir ada kesenjangan digital, yaitu di daerah dengan akses internet terbatas, integrasi ini mungkin tidak merata, sehingga perlu inisiatif untuk inklusivitas. Integrasi hadis dan ilmu kesehatan. Hadis sering mengandung nasihat kesehatan dari Nabi Muhammad SAW, seperti tentang kebersihan, pola makan, dan pencegahan penyakit yang dapat teriris dengan ilmu kesehatan modern seperti kedokteran, nutrisi, psikologi, dan lain-lain.
Integrasi ini melibatkan analisis hadis melalui lensa ilmiah untuk memvalidasi atau memperkaya praktik kesehatan sambil menjaga konteks spiritual Islam. Ini bukan pendapat ilmu hadis, melainkan harmonisasi untuk pendidikan holistik. Implementasinya, pertama, kebersihan dan pencegahan penyakit. Hadis tentang wudhu dan mandi, misalnya hadis riwayat Bukhari seperti kebersihan adalah sebagian dari iman, selaras dengan ilmu kesehatan dengan higien untuk mencegah infeksi. Studi modern seperti dari WHO mendukung bahwa cuci tangan mengurangi penyakit hingga 50%, dan ini terintegrasi dalam program kesehatan Islam seperti kampanye Islam Sehat di Indonesia. Kedua, nutrisi dan diet. Hadis menganjurkan makan makanan seimbang seperti kurma dan madu. Hadis riwayat Bukhari seperti makanlah kurma karena ia menyembuhkan. Penelitian ilmiah misalnya dari Journal of Agriculture and Food Chemistry menunjukkan kurma kaya antioksidan dan serat, membantu pencernaan dan mengontrol gula darah. Indikasi ini terlibat dalam buku seperti Islamic Medicine oleh Hakim Muhammad Said yang menggabungkan hadis dengan nutrisi modern. Ketiga, kesehatan mental dan olahraga. Hadis tentang sholat dan berjalan kaki. Hadis riwayat Muslim yaitu sholat adalah obat dapat dikaitkan dengan manfaat reproduksi dan olahraga. Studi psikologi misalnya dari American Psychological Association menunjukkan siklus pengurangan stres dan ini dimasukkan dalam terapi Islamik seperti mindfulness berbasis hadis. Manfaatnya, pertama pendidikan holistik, yaitu menggabungkan hadis dengan ilmu kesehatan yang mendorong gaya hidup seimbang seperti program diet halal yang sehat, meningkatkan kesadaran kesehatan di komunitas Muslim. Kedua, validasi dan inovasi. Hadis dapat divalidasi oleh penelitian ilmiah seperti hadis tentang madu sebagai antibiotik alami dan mendukung studi tentang sifat antimikroba makbah. Ini mendorong penelitian interdisipliner seperti Universitas Islam yang mengkaji herbal berbasis hadis. Terakhir, aksesibilitas. Platform digital seperti aplikasi kesehatan Islam yang menggabungkan hadis dengan tips medis membaca mudah diakses untuk penjagaan seperti kronis seperti diabetes. Tantangannya, adanya resiko salah tafsir, yaitu beberapa hadis perlu konteks budaya. Misalnya, nasihat tentang pengobatan tradisional harus dibedakan dari praktik medis berdasarkan bukti. Organisasi seperti WHO menekankan bahwa hadis bukan pengganti dokter. Kedua ada justification. Integrasi harus menghindari klaim tanpa bukti, seperti menggunakan hadis saja untuk mengobati penyakit serius. Etika medis Islam seperti dalam fikih kesehatan mendorong konsultasi dengan ahli medis. Dan terakhir ada yang kultural dan sosial. Di daerah dengan akses kesehatan terbatas, integrasi ini dapat membantu, tapi perlu menghindari stigma seperti penyakit dengan dosa tanpa dasar ilmiah. Integrasi hadis dan sosial humaniora. Hadis sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sering mengandung prinsip-prinsip sosial, etika, dan kemanusiaan yang dapat diintegrasikan dengan ilmu sosial humaniora, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, dan psikologi sosial. Integrasi ini melibatkan analisis hadis untuk memahami dinamika masyarakat, budaya, dan nilai-nilai manusia, sambil menggunakan kerangka humaniora untuk mengintegrasikan konteks hadis secara lebih mendalam. Ini bukan pengganti ilmu sekuler, melainkan harmonisasi pendidikan dan praktis sosial yang lebih bermakna. Implementasinya, pertama, sosial dan etika sosial. Hadis tentang solidaritas, misalnya hadis riwayat Bukhari, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, dapat terintegrasi dengan teori sosiologi Durkheim tentang solidaritas sosial. Studi modern seperti penelitian tentang Sociology of Religion menunjukkan bagaimana hadis ini mendorong komunitas muslim membangun jaringan sosial yang kuat, seperti dalam program zakat untuk mengurangi kemiskinan. Kedua, antropologi dan budaya. Hadis dan analisis data, misalnya tentang nasihat pernikahan dan keluarga, menjelaskan melalui antropologi budaya. Buku seperti Islam and Social Change karya John Esposito mengisahkan hadis dan studi budaya Islam, menjelaskan bagaimana hadis mempengaruhi norma gender dan keluarga di berbagai masyarakat, sambil membandingkannya dengan praktik antropologis global. Tiga, sejarah dan filsafat. Hadis tentang perdamaian seperti hadis riwayat Muslim janganlah kalian saling membenci dapat dikaitkan dengan filsafat etika Aristoteles atau sejarah konflik dunia. Integrasi ini terlihat dalam mata kuliah Universitas Islam seperti di Universitas Al-Azhar yang menggunakan hadis untuk menganalisis peristiwa sejarah seperti perang salib, mendorong dialog antar agama. Manfaatnya, ada pendidikan eksklusif. Integrasi membantu siswa memahami hadis bukan hanya sebagai teks agama, tapi sebagai panduan sosial, mendorong toleransi dan pemahaman budaya lintas disiplin. Selanjutnya, penerapan praksis. Hadis dapat merkaya kebijakan sosial seperti program kesejahteraan berbasis Islam yang berkisar prinsip hadis dengan analisis sosiologis untuk mengatasi isu-isu seperti migrasi atau diskriminasi. Terakhir, ada inovasi penelitian, menggabungkan hadis dengan humaniora yang mendorong penelitian interdisipliner seperti studi tentang dampak hadis pada gerakan sosial, misalnya hak asasi manusia dalam Islam. Tantangannya ada, pertama, resiko relativisme. Integrasi hadis melalui lensa humaniora bisa subjektif. Penting
Yang tetap setia pada sumber otoritatif seperti kitab sahih, menghindari distorsi budaya. Kedua, konflik budaya. Dalam masyarakat plural, integrasi ini harus menghindari stereotip seperti mengeneralisasikan hadis untuk semua konteks sosial, etika penelitian, tekanan sensitivitas budaya dan kolaborasi dengan ulama. Dan terakhir ada akses dan bias. Studi humaniora sering berbasis barat. Integrasi perlu memperhatikan persepsi umat Islam untuk menghindari bias orientalisme. Kesimpulannya, berdasarkan diskusi sebelumnya tentang integrasi hadis dengan teknologi digital, ilmu kesehatan, dan sosial humaniora, dapat disimpulkan bahwa integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi secara keseluruhan merupakan pendekatan interdisipliner yang harmonis. Hadis sebagai sumber etika dan pengalaman Islam dapat diperkaya oleh iptek untuk penerapan modern, sekaligus memastikan keaslian spiritualnya tetap utuh. Ini bukan penggantian ilmu sekuler, melainkan sinergi yang mendorong inovasi pendidikan dan kesejahteraan manusia. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.